Oke teman-teman, MS Trade and Investment, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment, teman-teman semuanya ya. Oke, saya ini mengelola satu channel Telegram. Ini saya informasikan dulu buat teman-teman yang belum bergabung ke channel Telegram saya, silahkan untuk bergabung ya di channel Telegram saya, karena saya sering posting saham-saham apa saja yang saya tertarik ya. Jadi tertarik itu bisa jadi saya mengamatin dan atau bisa juga saya sedang mengumpulkan saham tersebut, sehingga ketika saham tersebut mulai menarik saya akan posting di situ. Saya akan mulai beli dan beli beberapa kali mungkin, dan ketika naik dan mulai naik kuat saya akan hold terus, dan ketika dia mulai tidak kuat saya biasanya akan mulai menjual. Nah, semuanya itu akan saya ceritakan di channel Telegram saya. Jadi bagi yang belum bergabung silahkan bergabung. Linknya ada di deskripsi atau silahkan Anda klik di sini ya, MS Trade and Invest ini. Oke, teman-teman semuanya. Oke, bagi yang belum subscribe sekali lagi untuk channel YouTube ya, jangan lupa untuk subscribe sehingga bila saya upload video terbaru rekan-rekan akan segera mendapatkan notifikasi. Oke, teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang satu saham yang naik tetapi kok kemudian turun gitu ya teman-teman. Satu saham yang naik kok tiba-tiba turun, kok yang naik tidak naik terus ya, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk lebih mudahnya dan sekaligus ini juga untuk contoh yang kemarin terkait video saya yaitu tentang BBNI. Saya bilang kemarin BBNI lepas dari breakout dan langsung cuan. Ya, kebetulan langsung cuan karena memang kemarin belinya persis di setelah breakout ya. Jadi kalau cari 5% itu mudah sekali. Karena selepas breakout di 500 sempat lari ke kemarin itu, untuk harga kemarin itu sampai 5.200 ya. Apalagi pagi ini sempat ke 5.350 walaupun kemudian turun. Oke, kita lihat di trade book untuk BBNI opening di 5.200 ya, 5.200 di sini, kemudian naik sampai ke 5.350. Dan hari ini juga secara hampir sama, saham-saham yang lain juga bergerak seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini yang mau saya bahas adalah tentang kenapa satu saham yang sudah breakout, sudah naik, tetapi kok bisa turun gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itu adalah sangat mungkin teman-teman ya. Saya udah menyiapkan materinya tadi. Oke, ini adalah saham BNI yang kita bahas kemarin. Jadi kita di gambar ini kita akan garis dulu garis dari resistan teman-temannya, di resistannya sekitar 5250 ya. Oke, untuk pastinya saya cek di ini di online trading saya. Itu di 5 Bentar. Perkiraan sekitar 5150. Terlalu tebal nggak bisa terlihat. Ya. Kemarin resisten kemarin di 5150 teman-teman ya. Dan kemarin tutupan untuk sore kemarin tuh tidak bisa tercapai. Jadi 5125 kemarin. Jadi 5150 resistannya 5150. Tutup kemarin 5125 dan kemudian pagi ini opening 5200 langsung naik ke 5350. Jadi begini teman-teman ya, ketika suatu saham itu habis turun dalam teman-teman ya. Ketika suatu saham itu habis turun dalam seperti BNI dan ataupun contoh yang lain, tentu di area-area turunnya itu ada yang tidak sempat untuk cut loss teman-teman. Kan secara teori kalau di dalam saham itu keluarlah secara cepat ketika rugi. Ya, itu secara teori seperti itu. Saya juga secara teori kalau kondisi memungkinkan akan seperti itu. Tetapi di dalam beberapa hal kita tidak bisa kadang keluar cepat. Kenapa? Banyak masalah teman-teman ya. Mungkin lagi masih kerjaan ya, masih di kerjaan bisa untuk yang kerja sambil trading.
Atau juga ketika volume transaksi sangat tinggi, internet lambat, online trading juga lagging, telat. Itu sangat mungkin dan itu sering sekali saya temui gitu. Jadi ketika lagi pasang order, tidak bisa, harga sudah terlanjur turun. Dan seperti ini terjadi gap down. Ya, terjadi gap. Turun lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau dibuang juga kadang terlalu ini ya. Ini apalagi pas ada awal-awal corona itu turun sampai 2.970 untuk BNI seperti ini. Nah, kalau yang tidak sempat keluar di sini, dia masih masih hold. Ya, seperti itu. Terutama bagi pemula-pemula yang baru pertama kali trading, dia biasanya masih akan hold di sini. Beda kalau orang-orang yang sempat keluar, dia akan keluar untuk dia ambil di bawah, dan ini juga kita nggak tahu bawahnya kapan. Nah, biasanya kalau sempat keluar, saya akan keluar. Kalau udah nggak bisa keluar, ini saham-saham bagus, saya nggak akan keluar, saya biarin aja. Baru ketika mulai ada perlawanan, saya mulai beli. Kalau di sini, kalau teman-teman bisa membaca candlestick di sini juga sudah mulai ada perlawanan sebenarnya. Tapi ini kan baru 2 minggu dari corona, itu masih banyak sekali bantingan gitu ya. Turun lagi. Mungkin ini ada hampir sebulan teman-teman turun dalam. Baru kemudian naik, turun. Nah, kalau naik seperti ini, bagi trader yang pengalaman biasanya udah mulai positioning lagi. Misalkan tadi beli di sini 50 lot. Bisa jadi beli di sini bisa lebih. Bisa 100 lot atau lebih. Jadi ketika average-nya sudah sudah semakin rendah, maka ketika naik ada kenaikan yang cukup pantas untuk cut loss. Bagi yang sudah average down dengan bagus, maka dia akan cut loss. Itu bagi yang sempat keluar. Namun bagi yang belum, seperti yang saya ceritain tadi, dia tetap akan hold. Bagi yang belum dan bagi yang tidak average down, dia akan hold di sini. Ya, dia akan membiarkan porto itu tetap minus sampai lama ya. Apalagi bagi pemula itu biasanya nanti juga naik kan kayak gitu. Ini kan perusahaan bagus seperti itu. Iya, memang kebanyakan seperti itu teman-teman. Cuman kalau modal kita terbatas ya tentu juga ini ya. Kalau modal kita terbatas tentu juga nggak bisa bergerak, nggak bisa trading kita gitu. Kalau yang sudah berpengalaman biasanya akan cut loss dulu gitu loh. Saya memang masuk juga dan saya rugi-rugi masih 500, ya 10% lah. Saya keluar BNI 10% rugi. Saya masuk lagi di sini untuk mencari atau menutup kerugian dan beberapa kali sudah tertutup. Nah, kemudian saya nggak pegang lagi sampai sini. Nah, di sini saya pegang lagi dan saya lepas lagi di sini. Ini sebenarnya cerita lain. Yang mau saya ceritakan adalah bagaimana yang masih nyangkut di sini. Dia masih hold. Tentu dia akan mencari saat yang tepat untuk keluar. Apabila dia sudah average down, maka cara cepat keluar aman itu lebih rendah. Di sini mungkin dia sudah bisa. Di sini mungkin sudah bisa dia di area sini. Kalau dia average down-nya berlipat. Tapi bagi yang belum teman-teman, dia masih hold di sini. Dia akan nunggu titik-titik itu untuk tepat untuk keluarnya dengan keluar terhormat atau minim loss-nya atau bahkan mungkin profit. Nah, bagi yang masih hold di sini, dia adalah merupakan lawan bagi pembeli teman-temannya. Kenapa? Karena pembeli harapannya membeli untuk untung, sedang yang sudah hold ini harapannya ketika naik dia akan jual. Ya, mungkin naik di sini dia sudah average down simetrik, dia akan lepas di sini sehingga ada lawan turun lagi. Itu lagi terus. Dan ini BNI sideways cukup lama. Dan kemarin ketika menyentuh kembali resist, kemungkinan beberapa orang yang sudah hold lama, dia mengingat di sini pernah resist di sini, maka dia mulai beli barang lagi. Harga average yang nyangkut di sini udah mulai turun. Tidak di sini, tidak di area sini, tapi mungkin sudah di area sini. Atau bisa juga orang yang nyangkut di sini, dikiranya BNI akan lari terus, masih hold teman-teman ya. Nah, ada pula yang di sini sudah average down, jadi harganya mulai
harga dia mulai rendah gitu loh. Nah, ketika dia menyentuh lagi resist, bisa jadi dia akan membuang dulu apa yang sudah dia hold selama ini, apa yang sudah dia hold dan kondisi rugi. Nah, orang-orang yang masih nyangkut ini itu adalah melupakan lawan dari orang-orang yang membeli. Di sini orang-orang yang masih nyangkut ini akan menjual ketika harga dia mulai BEP atau untung kecil. Kenapa? Oh, saya udah nyangkut lama ini di BNI, saya mau buang aja. Karena saya mau ganti saham lain seperti itu. Padahal bagi sebagian trader yang beli di bawah, dia berharapan bahwa BNI ini dalam kondisi sekarang sudah rilis laporan keuangan dan ya mungkin mostly untuk banking rugi semua ya masih ya. Tapi kondisi ini tidak terlalu dipikirkan karena yang menjadi pemikiran bersama adalah dengan selesainya corona ini maka ekonomi akan berputar kembali. Ketika ekonomi berputar kembali maka usaha jalan, banking juga sahamnya akan kembali ke harga semula. Optimisme seperti itu teman-teman termasuk saya. Jadi ketika orang-orang yang masih nyangkut itu melihat harganya BEP atau untung sedikit, dia akan keluar. Dia menjadi lawan dari buyer. Nah, inilah yang saya sebut sebagai resist karena volume orang yang nyangkut. Dan itu rekan-rekan bisa temuin di banyak kondisi saham yang bergerak seperti ini. Saya menemukan seperti ini dan saya menjadikan itu adalah kewaspadaan. Kenapa? Bukan untuk ditakuti teman-teman ya. Mendekati resist atau breakout itu bukan untuk ditakuti. Wah Pak, berarti saya takut dong kalau saya beli di resist, saya beli di breakout, nanti ada orang yang mau guyur gimana? Bener, itu kalau saham sebelumnya pernah lebih tinggi dari harga sekarang, ada kemungkinan ada orang yang akan guyur karena dia sangkut. Ya, tetapi akan beda kasus ketika saham itu all time high. All time high. Nah, sekarang mau cari contoh all time high agak susah ya. Coba saya cari contoh saham all time high itu apa ya. Coba saya cek Tekim ya. Tekim enggak juga. Koneksi saya agak lambat teman-teman. Saya nggak tahu ini nggak bisa kasih contoh ini kayaknya. Duh, saya nggak bisa ya kasih contoh ini koneksi lagi lambat sekali. Oke teman-teman. Jadi gini intinya teman-teman. Jadi Bang saya jadi takut dong mau beli saham yang ini, saham yang breakout seperti ini. Nanti kalau diguyur gimana? Nah kalau saham itu pernah lebih tinggi dari harga sekarang, maka bisa jadi akan ada yang guyur ya. Tetapi seandainya saham itu all time high, tidak ada lawannya dari buyer, yaitu lawan yang akan nge-sell ya. Karena batas dari saham all time high itu atau yang naik terus itu batasnya cuma langit. Kalau kata teman saya. Jadi kenapa dia suka sekali beli saham all time high? Karena all time high itu nggak ada musuhnya. Kalau kita beli nggak ada yang mau jual kecuali yang butuh duit seperti itu. Tidak ada volume resist, tidak ada orang yang nyangkut yang menjadi resistan. Jadi kenapa saham yang all time high yang naik terus dia cenderung naik terus karena tidak ada lawan yang guyur. Beda case-nya kalau seperti BBNI ini sangat mungkin orang-orang yang nyangkut ini akan keluar dulu. Nah, terus gimana dong? Saya nggak berani beli gini. Nggak usah takut. Tunggu saja beberapa hari saham ini akan seperti apa. Kalau tidak ada volume yang mendorong ke atas, ya dia tetap di situ. Karena yang siap guyur, siap keluar, banyak. Kalau yang siap beli lebih banyak, dia bisa akan lebih tinggi. Terutama ini terjadi untuk trader pemula teman-teman ya. Kalau trader-trader lama, saya yakin harganya sudah average bagus di bawah. Atau dia sudah tidak pegang lagi, atau dia sudah switching ke saham lain dan dia sudah untung, kerugian di BNI dia sudah tertutup dan seandainya dia masuk kembali itu adalah fresh price, harga segar atau harga baru. Jadi no problem dia harganya udah reset harga bawah. Jadi nggak apa-apa harga dia sudah harga bawah. Kayak saya dulu nyangkut BNI 500 poin, 500 rupiah. Turun sudah beli lagi di sini, sudah untung di sini, sudah di cover dari saham lain.
Saya anggap kerugian BNI sudah nggak ada, udah tertutup. Dan saya masuk lagi dari 4.000 sebelum 5.000, berharap breakout lebih. Ya nggak apa-apa, setelah itu mau breakout kuat atau enggak, saya tetap waspada pasang trailing stop. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sekedar cerita aja, nggak usah takut kalau ketemu saham yang mau lari gitu loh. Ya memang untuk saham yang seperti BNI ini akan banyak musuh yang akan buang. Tetapi kita bisa cek yang mau buang itu sama yang mau beli besar mana gitu loh ya. Kalau dari bid offer kita cek dari transactionnya, ternyata asingnya makan terus, yang makan kanan banyak sekali, rakus sekali, yang buang juga cuma retail kecil-kecil, ya itu cuma nunggu masalah waktu aja dia akan lari. Karena resist volume, orang-orang yang sangkut ini akan dilawan oleh buyer yang lebih kuat. Ya, di sini kata kuncinya adalah di volume. Volume belinya apakah lebih kuat dari volume jualnya. Apabila volumenya belinya lebih kuat, saya yakin barrier-barrier ini akan bisa dijebol teman-teman ya. Oke, demikian dari saya Surya, MS Trade and Investment. Sedikit memberikan gambaran teman-teman tentang saham breakout, saham jebol dari resistan kayak gitu ya. Kalau saya sih untuk BNI ini saya harapkan bermain konsolidasi di area 5.000 sampai ya 5.000-an lah. Itu area konsolidasi dulu cukup kuat baru naik lagi. Naiknya per 500 nggak apa-apa, 5.000 ke 5.500 ke 6.000 nggak apa-apa ya. Seperti itu biar orang-orang yang mau keluar dulu ya. Dan juga orang yang mau membeli juga dikasih kesempatan untuk membeli sebelum saham ini berlari lebih kencang lagi. Baik, demikian dari saya teman-teman. Dari saya Surya, MS Trade and Investment. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe ya. Bagi yang ingin memberikan komentar, saya di channel sudah memberikan link sosial media Telegram yang bisa teman-teman kirim pesan ke saya ya. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih teman-teman.